Al-Mutmainnah, tamu undangan dalam rangka Maulid Rasulullah SAW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Agung Prayogi atau sering disapa Gus Agung. Saya di sini sebagai imam masjid. Barangkali ada tamu undangan yang belum mengetahui kami. Dan di saat yang sama, di waktu sama, kami mengajar anak-anak TPQ baik di kelas sore maupun kelas malam. Pak, insya Allah pada malam hari ini diberikan kesempatan oleh panitia Maulid Rasul pada malam hari ini untuk menampilkan kemampuan anak-anak didik kami yang telah selama ini belajar di TPQ Al-Mutmainnah. Namun sebelumnya kami sampaikan tadi yang membaca sholawat, anak kecil baca sholawat, baca nadhom, itu nadhom yang dibacakan adalah nadhom dari syarah kitab Safinatun Najah. Itu karya kami pribadi yang insya Allah mohon doanya segera akan terbit, yang baru selesai mungkin setengah kitab. Nanti insya Allah setelah full kitabnya sudah tersusun, insya Allah akan dipelajari harapannya di seluruh lembaga pendidikan Al-Quran se-Batam. Tapi pada saat ini telah kami ajarkan di sekolah Tahfiz Excellencia KDA, yang mana salah satu murid kami di sekolah tahfiz tersebut akan kami ikutkan audisi Hafiz RCTI tahun 2024. Walhamdulillah di tahun 2018 kami telah memiliki pengalaman menghantarkan anak 7 tahun hafal 30 juz, dan pada tahun itu 2018 masuk 10 besar Hafiz RCTI. Semoga itu di Yogyakarta. Semoga saya datangnya di sini di Batam yang belum sampai 1 tahun ini mampu memberikan dampak yang positif bagi lembaga pendidikan Al-Quran di kota Batam. Wabil khusus karena saya tugasnya di Al-Mutmainnah dan di sekolah Tahfiz Excellencia, semoga manfaatnya dirasakan terlebih dahulu oleh mereka di Al-Mutmainnah dan sekolah Tahfiz Excellencia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang akan ditampilkan oleh anak-anak yang di depan ini adalah anak-anak kelas sore. Mereka telah mempelajari kurang lebih 1-2 pekan mempelajari program membaca kitab kuning dan mendalami Al-Quran. Ini sengaja saya ajarkan ke anak-anak baru 2 pekan ini, spesial untuk Maulidun Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Sebab materi yang dipelajari yang selama 2 pekan ini yang akan ditampilkan saat ini merupakan materi yang seharusnya dipelajari di tingkat menengah atau di tingkat 2. Sekarang semua anak-anak masih di tingkat 1, jadi belum masuk ke tingkat 2. Namun spesial pada saat ini kami ajarkan 2 minggu sebelum hari H, kami ajarkan ke anak-anak dan kami akan tampilkan tentang program membaca kitab kuning dan mendalami Al-Quran, yang merupakan sekaligus pengenalan untuk jamaah, untuk masyarakat yang menginginkan anaknya memiliki kemampuan bisa baca kitab, mengerti Al-Quran, faham Al-Quran dan sebagainya sedini mungkin, ya, tidak mengenal usia, maka kami rekomendasikan untuk di TPQ-kan Al-Mutmainnah. Yang berikutnya yang kelas malam di belakang akan membacakan Nadhom Tajwid yang merupakan inti dari ilmu tajwid, yang mana ini dengan cara menadhomkan ataupun adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syura itu yang menjadi metode pembelajaran terbaik. Saking terbaiknya metode pembelajaran ini sampai dijadikan satu surat khusus di dalam Al-Quran, yaitu Asy-Syu'ara. Nah, ini anak akan menadhomkan ilmu-ilmu tajwid yang insya Allah akan ditampilkan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Berikutnya kami izinkan memperkenalkan tentang TPQ Al-Mutmainnah, yaitu TPQ Al-Mutmainnah yang kita cintai saat ini. Di tempat ini juga memiliki kurikulum 3 jenjang. Yang pertama jenjang ula ataupun dasar. Anak-anak semua yang ada di hadapan Bapak Ibu ini semua masih kelas ula atau dasar, sehingga apa yang mereka pelajari ini hanya seputar membaca Al-Quran dengan fasih dan benar, seputar ilmu tajwid dan ilmu gharib. Yang kedua wusto, yang mana programnya sudah terpampang di hadapan Bapak Ibu tersebut, ada tulisan program membaca kitab kuning dan mendalami Al-Quran. Anak-anak mulai mempelajari ilmu nahwu shorof, bisa membaca Al-Quran ataupun
kalimah dalam bahasa Arab tanpa harokat dan bahkan bisa memaknainya. Dan kelas yang terakhir ulya, yaitu kelas tinggi, bisa membaca kitab kuning dan bisa mengambil faidah ilmu dari kitab kuning tersebut, yang mana Islam itu kuncinya adalah nahwu shorof. Berikutnya mohon doa restu terakhir kami sampaikan, insyaallah murid kami di TPQ Al-Mutmainah juga Sekolah Tahfiz Excellencia akan mewakili Kota Batam, mewakili Batam untuk mengikuti ajang di Hafiz RCTI di 2024. Baik, yang pertama akan kami tampilkan dari kelas malam. Silakan berdiri kelas malam. Mic-nya boleh dikasihkan ke kelas malam, dan tolong yang ada mikrofonnya Akila atau Silwa, mikrofonnya dikasihkan ke Rasa. Mikrofon ini ya, Pak Amri, tolong Pak Amri. Baik, anak-anakku yang saya cintai, Al-Quran terdiri dari berbagai ayat demi ayat, dan setiap ayat tersusun dari huruf demi huruf, dan setiap huruf harus dikeluarkan dengan makhorijul huruf yang tepat. Pertanyaannya, apa itu makhorijul huruf? Tempat-tempat keluarnya huruf. Dasarnya, Makhorijul huruf 7. Nama makhorijul huruf itu tempat keluarnya huruf hijaiyah. ada berapa tempat keluarnya huruf? 17. Dasarnya, Makhorijul huruf 17 tempat. Demikian pendapat jumhur ulama. terkumpul dalam berapa tempat? 5 tempat. Sebutkan ke-5 tempat tersebut. 1. Jauh rongga mulut. 2. Alat tenggorokan. 3. Sandida mulut. 4. Syafatain. 2. Bibir. 5. Khoisyum rongga hidung. Dasarnya, Tempatnya terkumpul dalam 5 tempat. Yang pertama itu jauh rongga mulut, tempat keluarnya huruf. Yang kedua, ingatlah makhrajnya, halak tenggorokan, tempat keluarnya huruf. Yang ketiga, ingatlah makhrajnya, lisan, lidah, mulut, tempat keluarnya huruf. Yang keempat, ingatlah makhrajnya, fatain, 2 bibir, tempat keluarnya huruf. Yang kelima, ingatlah makhraj khoisyum rongga hidung. bagaimana cara mengetahui makhraj setiap huruf? 1. Tasdid atau sukunkan hurufnya. 2. Tambahkanlah huruf sebelumnya yang berharokat hidup. 3. Ucapkanlah akhir suara, itulah makhrajnya. Dasarnya, Cara tahu tempat keluarnya huruf dengan mentasdidkan dan mensukunkannya, lalu tambahkanlah huruf sebelumnya. Huruf berharokat hidup, ucapkanlah. Mari ucapkanlah dengan sama-sama akhir suaranya, itulah makhrajnya. terakhir dalam kitab yang dibacakan oleh anak-anak ini adalah kitab Nadhom Tajwid. Bacakan Nadhom Muqaddimah dari kitab ini. Puji kepada Allah yang agung, salawat salam atas Nabi Muhammad. Inilah kitab berisi Nadhom Tajwid, khusus pemaharat huruf dan sifat huruf. Kitab ini yakni inti ilmu tajwid, semoga manfaat dan berkah mu'alif makhorijul
ke anak-anak yang di depan. Baik, selanjutnya anak kelas sore yang ada di depan silakan berdiri. Sudah siap anak-anakku? Di hadapan Bapak Ibu ada satu map besar terbaca program membaca kitab kuning dan mendalami Al-Quran. Silakan anak-anakku diperhatikan, di situ ada 5 kalimah bahasa Arab ayat Al-Quran tanpa harokat. Silahkan diuraikan dengan jelas, dimaknai, dibaca dengan harokat, dan kemudian dijelaskan kedudukannya sebagai apa pada kalimat tersebut. Sudah siap anak-anakku? Baik, silahkan dibaca 1 sampai 5, mulai. Fis samawati wa ma fil ardi ala khaufun min fir'auna minal masjidil harami ila siratim mustaqimin wa yastajilunaka bil azabi. Oke, perhatikan nomor 2, baris nomor 2. Silahkan dibaca. Ala khaufim. Mana huruf cer-nya? Ala. Apa itu huruf cer? Kata depan. Sebutkan huruf cer. Min ilaha ta'ala sya'ada fi an alamut munurubah likai wa takabi la alamata. Dasarnya Haka huruf fajari wal yamin ilaha ta'ala hasya'ada fi an alamut munurubah lamukai wa huwa ta'wal kafuwa bawala alla wa mata. Dan itu berupa min dan ilaha ta'ala hasya'ada fi'an ala mud munuru balam dan kai wawu dan taha huruf kam dan ba dan la ala dan mata. ala, kenapa dibaca ala tidak dibaca ali alu? Semua huruf hukumnya mabni atau tetap. Dasarnya Kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabni ayyu sakana. Dan semua huruf hukumnya mabni sukun jadi tanda aslinya mabni. ala khaufin, khaufin, kenapa dibaca khaufin tidak dibaca khaufan khaufun? Bab kalimah yang berada setelah huruf jar hukumnya jar atau majrud, tandanya kasroh. Dasarnya Farfa bidammi wang sibai fatah wajur kasron kazik rulahi al benahu yasur siuni ghairu maksukir yang numbunah ja'ahu wapani namir wafa doma fatah jazam sukun jar kasozik kirla Allah dengan tekun. khaufin, kenapa dibaca khaufin tidak dibaca khaufi? Sebab tidak ada al. Dasarnya isim jika ada al tanwin dibuang, bila tidak ada al tanwin dipasang. terakhir, silahkan dimaknai. Nomor 3, perhatikan, silahkan dibaca. Min adalah huruf apa? Pada kalimat tersebut minal masjidi, kenapa min berubah menjadi mina? Sebab min bertemu al dibaca minal. Apa itu huruf cer? Sebutkan huruf cer. Min ilaha ta'ala hasya'ada bi an ala mutulurubat li kai wa takali la alamata. Dasarnya Maka huruf al-jari wal yamin ilaha ta'ala hasya'ada bi an
min, kenapa dibaca min tidak dibaca man atau mun? Sebab semua huruf hukumnya mabni atau tetap. Dasarnya. Al-masjidi, kenapa dibaca al-masjidi tidak dibaca al-masjida, al-masjidu? Sebab alifnya yang berada setelah huruf jar, hukumnya jar atau majrur, tandanya kasroh. Dasarnya. Terakhir. Dua ini. Udah selesai. Iya. Al-masjidi, kenapa dibaca al-masjidi tidak dibaca al-masjidin? Sebab ada al. Dasarnya. Terakhir. Ya, ini terakhir ini udah bahasa terakhir, salah terakhir. Isim jika ada tanwin di buah, bila tidak ada tanwin di pasang. Terakhir silahkan dimaknai. Min dari al-masjidil masjid, al-harami haram, minal masjidil haram, dari masjid haram. Masya Allah. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Silahkan duduk nak. Demikian yang dapat kami sajikan, semoga menginspirasi untuk semuanya, semoga menjadi manfaat untuk kita bersama. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menambah keberkahan acara, mari kita buka acara ini dengan sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Thorik dan Ananda Syadat. Kepada Ananda Thorik dan Ananda Syadat kami silakan. Ya, Bapak Ibu, Ananda Thorik dan Ananda Syadat ini mereka berdua yang akan mewakili Kota Batam dalam Hafiz RCTI 2024. Mari bersama-sama kita dengarkan bacaan Al-Quran keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin anil budullaha wattaqu wa ati'un yaghfir lakum min dunubikum wa yu'akhirkum ila ajalim musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara.
إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ilun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi pembacaan Juz 29 oleh Aranda Thorik dan juga Syadat yang insya Allah akan mengikuti audisi RCTI 2024. Dan juga kami doakan Bapak Ibu yang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, kita sama-sama berdoa semoga anak keturunan